Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Jalla wa Ala, atas seluruh nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga segala nikmat tersebut kita mampu syukuri dengan kita buktikan sebagai amal saleh, beramal ibadah dengan ketaatan sebenar-benarnya, ketundukan seikhlas-ikhlasnya. Semoga kelak apa yang kita sama-sama amalkan dengan niat semata-mata mensyukuri nikmat Allah, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda dengan ampunan dan ridhonya, dan kelak semoga kita bisa meraih jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ada sifat penghuni surga yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Salah satunya Allah sebut di surat Qaf, surat 50 ayat 31 sampai ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga Allah akan dekatkan nanti di yaumil akhir di padang mahsyar kepada orang-orang yang bertakwa ghaira ba'id, dengan jarak yang tidak jauh. Maka orang-orang bertakwa saat dibangkitkan di padang mahsyar langsung didekatkan kepada surga. Kemudian Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Inilah surga yang telah aku janjikan kepadamu, kata Allah. Inilah surga yang telah kami janjikan kepadamu, hai orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang akan meraih surga itu? Likulli awwabin hafiz. Dua sifat disebut oleh Allah di situ. Al-awwab, al-hafiz. Siapa itu al-awwab? Orang yang di dunia senantiasa banyak bertobat. Dan orang-orang yang setelah bertobat hafiz, menjaga aturan-aturan Allah. Maka siapa yang senantiasa bertobat kepada Allah dan terus bertobat kepada Allah dan menjaga aturan-aturan Allah, ini salah satu sifat penghuni surga yang Allah sebutkan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, tidak ada satupun manusia bersih dari kesalahan dan dosa-dosa. Maka agar kita menjadi orang-orang yang awab, yang selalu bertobat, marilah kita banyak bertobat kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun.
Setiap manusia, setiap anak Adam banyak kesalahannya, banyak dosa-dosanya. Tetapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan dan dosa-dosa, at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Itulah orang-orang yang awab, yang sepanjang hidupnya pasti berbuat dosa, tapi sebaik-baik mereka yang berbuat dosa selalu bertobat kepada Allah. Maka Nabi SAW perintahkan kepada kita, sebagaimana beliau orang yang sudah dijamin ampunan oleh Allah, mahsum, dijamin dari segala dosa, sebagaimana Allah telah janji kepada Nabi di surat Al-Fat, surat 48 di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala sejak turunnya surat Al-Fat, surat ini ditujukan ketika telah terjadi Fatu Mekah. Apa kata Allah di ayat satunya dikatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu ya Muhammad kemenangan yang sangat nyata, yaitu penaklukan kota Mekah. Sejak terjadi penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, kemudian Allah firmankan di ayat keduanya, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dengan penaklukan kota Mekah ini ya Muhammad, agar kami ampuni segala dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa jalan yang lurus, dan Rasul diberi hidayah. Sejak beliau diampuni dosanya, beliau selalu lurus jalannya, sempurna nikmat dari Allah, gak pernah berbuat dosa lagi. Tapi apakah beliau tidak bertaubat? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, hai sekalian manusia, tubu ilallah jami'a, bertobatlah kalian semua kepada Allah semuanya. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku selalu bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Orang yang sudah dapat jaminan ampunan, gak punya dosa, Pak, dijamin Allah yang lalu dan yang akan datang, dijamin surga, bahkan dijamin mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Tetapi beliau senantiasa bertobat dengan 100 kali tobat. Pagi-pagi beliau gak pernah meninggalkan kalimat tobat ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Betapa kita bakhilnya mengucapkan kalimat ini, padahal dosa kita bertumpuk-tumpuk. Inilah orang-orang yang awam, yang selalu kembali kepada Allah. Buktikan dengan ucapan lisan dulu, baru perbuatan kita, supaya kita bisa meraih surga. Bersihkan kesalahan dan dosa, sebab kita nggak pernah bersih dari dosa. Lalu kapan kita beristighfar? Kapan kita bertobat? Mohon ampun pada Allah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Allah selalu membentangkan tangannya menerima tobat seorang hamba yang berbuat dosa di waktu siang, dibentangkan pintu tobat di malam hari. Allah bukakan pintu tobatnya di siang hari, menerima tobat hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Dan itu terus sepanjang hidup kita, hatta tatlu'u syams min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Dari sini jelas saudara sekalian, kita diberikanlah oleh Allah untuk senantiasa bertobat, kembali kepada Allah. Kita diperintahkan untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah dengan kalimat-kalimat istighfar dan tobat. Silahkan dengan ucapan apapun. Apakah dengan astaghfirullah wa atubu ilaih, apakah dengan hanya astaghfirullah, atau dengan tobat-tobat istighfar yang lain, seperti sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, dan seterusnya. Atau pengakuan dosanya Nabi Adam ketika diusir oleh Allah dari surga akibat tertipu oleh iblis laknatullah. Allah abadikan di surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akui kesalahan dan dosa-dosa kita, lalu mohon ampun. Atau doanya Nabi Yunus ketika ngambek kepada Allah, kemudian tenggelam di laut.
dimakan ikan yang besar, di kegelapan perut ikan, di kegelapan lautan, Nabi Yunus kemudian berdoa kepada Allah. Allah abadikan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pengakuan bahwa aku zalim dan mengagungkan Allah, menyerahkan segala-galanya hanya kepada Allah. Lalu kita mohon ampun kepada Allah. Bahkan sahabat Abu Bakar yang sudah dijamin oleh Allah surga melalui lisan nabinya, mertuanya Rasulullah, suatu ketika minta kepada Rasulullah petunjuk. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni doa, tolong ajarkan kepadaku satu doa. Idza allamtahu, apabila engkau telah ajarkan doa itu, fad'u fis shalah, aku akan selalu berdoa dengan doa itu dalam salatku. Maka Abu Bakar diajarkan oleh Rasul, setiap beliau selesai tasyahud akhir, sebelum salam, doa ini Abu Bakar enggak pernah tinggalkan. Apa itu? Pengakuan dosa. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, dhallamna anfusana, kami telah banyak berbuat dolim sedih. Mirip dengan doanya Nabiullah Adam alaihissalam. Tetapi pengakuan itu, kata Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, kul, ucapkanlah doa. Allahumma inni nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sejak diajarkan oleh Rasul, Abu Bakar Siddiq tidak pernah meninggalkan doa ini. Pernyataan bahwasanya dirinya telah berbuat dolim, dosa yang sangat banyak, yang tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah. Maka mohon kepada Allah ampunan dari sisi Allah, karena sesungguhnya yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang adalah Allah. Inilah saudara sekalian sifat awwab yang seharusnya kita contoh dari contoh Nabi kita SAW, dari sahabat terbaik yang dimiliki oleh Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq. Permohonan ampun. Sebab ketika seorang hamba berbuat kesalahan dan dosa tanpa mohon ampun, orang itu tidak pernah awab, tidak pernah mau kembali kepada Allah. Bagaimana akan menjadi hafiz? Akan menjadi orang-orang yang menjaga diri, sedangkan dia tidak mohon ampun. Tapi Ustaz, dosa saya begitu banyak, begitu banyak, begitu banyak. Allah katakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Di surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, "Li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," kepada hamba-hambaku yang israf, yang telah banyak melampaui batas, berbuat kesalahan dan dosa atas diri-diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu jami'a, seluruhnya. Seluruh dosa kita diampuni oleh Allah jika kita mohon ampun kepada Allah. Maka Allah ketika seorang hamba berbuat kesalahan dan dosa, lalu mau memohon ampun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, setelah itu memperbaiki diri, Allah begitu suka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sampai Rasul bercerita, Allahu asyaddu faraha bitaubati abdihi bidallatihi idza wajadaha. Sesungguhnya Allah sangat gembira ketika ada seorang hamba berbuat dosa, kemudian bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Lebih gembira dari seorang hamba ketika menemukan kembali barangnya yang hilang. Apa yang terjadi dengan kita, Pak? Kalau barang kita yang berharga hilang, lalu ketemu, tentu kita sangat gembira. Allah lebih gembira ketika seorang hamba berlumuran dosa, lalu mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, dan memperbaiki dirinya. Inilah sifat yang ada pada orang-orang penghuni surga. Al-awwab, al-hafid, yang senantiasa bertobat dan menjaga diri. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali di khutbah kedua ini khatib mengingkatkan diri dan kita semua yang hadir. Sifat yang ketiga disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya, di ayat yang ke-33. Siapakah yang menjadi hambanya Allah, yang akan meraih surganya Allah? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Orang-orang yang di dunia selalu takut kepada Allah meskipun Allah tidak terlihat. Maka orang-orang yang takut kepada Allah pasti akan berhati-hati dalam perbuatan. Pasti akan berhati-hati dalam perkataan. Tidak mungkin orang takut sama Allah berbuat seenaknya di dunia ini. Takut kepada Allah, ini sifatnya penghuni surga. Maka orang-orang yang takut kepada Allah di dunia dengan perbuatannya hati-hati diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat nanti di yaumil akhir. Allah janjikan di surat 21, surat Al-Anbiya ayat yang ke-28. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa hum lam wa la yashfa'un. Dia Allah mengetahui apa yang terjadi padamu, apa yang kamu lakukan, apa yang ada padamu, yang telah akan datang, yang akan diperbuatnya, yang telah lalu, yang menjaga kamu, malaikat yang mencatat amal kamu. Allah tahu. Wa la yashfa'un, dan tidak akan ada yang bisa meraih syafaat illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih. Mengapa Allah izinkan mereka mendapat syafaat? Wa hum min khasyatihi musfiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu berhati-hati di dunia karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh saudaraku seiman, orang yang punya rasa takut, dia akan selalu berhati-hati dalam ucapan, berhati-hati dalam perbuatan, berhati-hati dalam janji, berhati-hati dalam segala hal. Maka kelak orang itu adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah. Nanti saat ketemu Allah di yaumil akhir, wajah biqalbin munib, datang hatinya telah bersih karena di dunia telah bertobat. Itulah sifat-sifat penghuni surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang awab, senantiasa bertobat kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang hafiz, selalu menjaga aturan-aturan Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang khasya rabbah, takut kepada Rabbnya, sehingga berhati-hati dalam segala hal. Insya Allah, kelak kita datang menemui Allah, ja'a biqalbin munib. Hati kita sudah bersih dari kesalahan dan dosa, karena di dunia kita sudah berusaha dengan tobat kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah tempatkan kita di dalam jannahnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمؤمنين في بلادنا إندونيسيا وفي غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك في حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقم الصلاة